Lina memandangi makanan di depannya. Dia biasanya tidak memiliki kesempatan untuk makan makanan enak ini. Makanan 3 kali seharinya sangatlah sederhana. Tapi Lina tahu bahwa dia pasti tidak bisa makan sampai habis dan pasti akan membuang makanan. Lina tidak banyak berpikir dan berkata tanpa berpikir, "Kamu tidak makan?" Mulut Louis tersenyum. "Kamu mengundangku?" Lina tidak tahu bahwa dia tidak pernah makan sendirian dengan orang-orang karena dia memiliki kebersihan dan jijik kepada orang lain. Lina menunjukkan pandangan yang canggung, tapi dia tidak menyangkal hal itu. Lina mengambil sumpit dan benar-benar makan dengannya. Namun, dia tidak makan banyak. Sebagai gantinya, dia menyimpan piring di mangkuk Lina. Dalam beberapa saat, mangkuk Lina sudah dalam bentuk bukit. Lina berpikir bahwa pria ini hanya menjadikannya seperti babi untuk membesarkannya. Selain itu, Louis juga memerintahkan, "Semua mangkuk di mangkukmu harus dimakan, tidak boleh ada sisa." Dia sedang menyiapkan makanan bergizi. Setiap kali dia menyentuhnya, dia merasa bahwa Lina terlalu kurus dan dia selalu berpikir untuk membuatnya gemuk. Lina tidak berani menolak, hanya makan semua makanan di mangkuknya. Setelah makan selesai, perutnya membulat. Louis juga naik dan menemukan bahwa dia benar-benar kenyang dan membiarkannya pergi. Namun, Louis tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi sebaliknya menatapnya dan berkata, "Karena kamu di sini menjalaninya dengan buruk, kamu tidak harus tinggal di sini lagi. Karena kamu adalah wanitaku, nanti pindah ke salah satu tempat yang rahasia." Lina langsung panik. "Apa? Pria ini akan membiarkannya meninggalkan keluarga lu?" "Tidak." Dan meskipun dia tidak ingin tinggal di keluarga lu, Lina tidak berpikir bahwa tinggal di kediaman Louis akan menjadi surga. Pria ini juga takut dia mengelak. Sekarang dia harus tinggal bersamanya di bawah atap yang sama. Dia sudah membiarkan dia tahu apa yang harus dilakukan. Jika mereka berdua tinggal sendirian, pria itu pasti akan lebih sombong dan lebih menggoda. Lebih penting lagi, kesepakatan antara dia dan keluarga Lu adalah bahwa dia tidak bisa meninggalkan keluarga Lu dan harus menjaga Lukas. Jika dia pergi tanpa izin, maka keluarga Lin pasti akan berpikir dia telah melarikan diri. Jadi, sebelum dia menemukan tempat persembunyian ibunya, keluarga Lin akan menghancurkan kontrak dan melukai ibunya. Lina menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Louis, "Tidak, aku tidak bisa pergi dari sini." Dalam sekejap, mata Louis pun dingin. "Kamu lebih suka menjaga orang sekarat di sini, lebih suka diganggu orang. Kamu tidak mau meninggalkan tempat ini? Ada sesuatu yang perlu diingat di sini. Atau apakah kamu mencintai Lukas sampai kamu tidak mau pergi?" Lina melihat mata Louis yang marah dan menakutkan. Ketika dia panik, otaknya panas dan mengangguk. Dia lebih suka disalahpahami oleh pria ini. Dia memiliki hati. Dia tidak mau pergi dari Lukas. Mata Louis menatap lehernya yang ramping dan rapuh. Dan jika dia bisa, dia tidak bisa menunggu untuk mematahkan leher wanita itu sekarang juga. Apakah dia masih memikirkan orang sekarat itu di hatinya? Pria apa yang bisa memberinya segalanya?
Louis marah dan memecahkan cangkir teh di atas meja dan jatuh ke lantai. Bagaimanapun, dia masih memegang leher wanita itu. Oke, sangat bagus. Maka kamu ditindas dan dibunuh. Jangan menangis. Selain itu, bahkan jika kamu menjaga orang sekarat itu, satu-satunya yang benar-benar bisa menidurimu adalah aku. Aku adalah lelakimu. Lina takut dengan amarahnya dan tidak bisa bernapas. Dia hanya bisa melihat bagian belakang kepergian Louis. Ketika pintu ditutup dengan sangat keras dan suara keras pun terdengar, Lina takut sampai jantungnya berhenti berdetak. Lina menyentuh hatinya, atau dia diam-diam menghela napas lega. Baru saja dia berpikir bahwa setan itu akan benar-benar seperti dia. Mungkin dia akan membunuhnya. Tetapi Louis pergi begitu saja. Raut wajah Louis gelap seperti tinta. Ketika Thomas melihat wajah presidennya sendiri, hatinya mengikuti. Untuk waktu yang lama, dia tidak melihat presidennya seperti ini. Tidak ada keraguan bahwa satu-satunya orang yang dapat membuat tuannya menjadi orang seperti itu adalah satu orang itu. Thomas yang bertanggung jawab untuk mengemudi bertanya dengan hati-hati. Tuan, apakah Anda ingin menerapkan rencana itu? Tuannya sangat marah, jadi dia ragu-ragu dalam hatinya. Akankah melindunginya lagi? Mata Louis sedingin es. Apakah aku bilang untuk tidak diterapkan? Tidak peduli berapa banyak Lina adalah seorang wanita yang membuatnya marah, dia tetap adalah wanitanya. Karena itu adalah wanitanya, maka dia tidak akan pernah membiarkannya dia diintimidasi. Thomas berkata dengan hormat. Ya, baiklah Tuan, saya akan mengaturnya. Namun Thomas masih bersyukur. Bukan dia yang membuat tuannya seperti itu. Jika tidak, dia pasti akan mati. Juga nantinya kita harus hati-hati menyiapkan beberapa makanan bergizi untuk setiap makanan dan mengirimkannya ke kamarnya. Jangan biarkan orang lain melihatnya. Louis masih tidak lupa menambahkan kata-katanya. Apa yang biasanya dimakan wanita itu. Dia tidak bisa membiarkan wanitanya makan sesuatu yang tidak bergizi dan tidak enak. Ya, baik Tuan. Thomas berkata dengan penuh hormat. Tetapi dia agak lega. Tampaknya tuannya itu marah, tetapi masih ada satu di dalam hatinya. Marina membawa teh untuk suaminya, Stephen, dan wajahnya menunjukkan senyum yang anggun. Kamu sudah kembali? Ya, Stephen pun meminum teh, tetapi dia tidak tinggal lama. Aku akan menyapa kakek dan mengatakan sesuatu. Aku tidak akan beristirahat malam ini. Ada beberapa urusan yang akan ditangani. Mata Marina tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang mengecewakan. Tetapi dia dengan cepat menyamar, dengan serius berkata, "Kamu sangat sibuk, tetapi masih lebih memperhatikan tubuh. Aku khawatir padamu." "Ya, aku sibuk dengan tugas resmiku, dan kamu lebih banyak berurusan dengan hal-hal di rumah." Segera Stephen pergi ke kamar tidur dan istirahat sebentar. Hanya ketika dia pergi, mata Marina lembut dan anggun dan semuanya memudar, hanya menyisakan dosa dan kesedihan. Sekitar setahun terakhir,
Stephen selalu menjauh pada malam hari, selalu membiarkannya sendirian. Dia berpikir bahwa Stephen mungkin memiliki selingkuhan di luar, dan dia pasti senang di luar. Jadi, Stephen tidak ingin pulang. Saat memikirkan hal ini, hati Marina seperti banyak semut dan kebencian yang tidak nyaman. Putranya adalah orang yang sekarat. Dia berbaring di rumah sekarang dan dia belum melihat Stephen peduli tentang hal itu. Jika tahu, dia adalah putra satu-satunya. Masih ada seorang anak perempuan yang akan menikah dan dia tidak mendengarkannya. Ketika malam sepi, ketika Marina sedang tidur, ponselnya berdering. Dia menghubungkan telepon dengan beberapa iritabilitas. Tetapi siapa tahu ada suara keras di telepon. Luar biasa, kamu benar-benar hebat. Suamiku, aku tidak tahan. Bisakah kamu pelan sedikit? Kelembutan wanita itu tampaknya mencairkan tulang-tulang dari ujung telepon ke telinga Marina. Kemudian bahkan lebih mengejutkan dan marah tentang Marina. Dia mendengar suara yang dia kenal di telepon genggamnya. Sayangku, peri kecilku, tidak tahan lagi sekarang. Suamimu belum pulang. Itu